Pemirsa Gatra TV, kembali bersama saya Guritno dalam Gatra Insight. Kali ini saya akan membahas topik yang diangkat oleh majalah Gatra. Ini edisi yang terbaru ya, di awal Februari. Topiknya sangat menarik, yaitu mengangkat tentang pemilihan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, dan ini berjalan mulus. Tapi redaksi Gatra itu mengemasnya dengan mendapatkan info-info yang lebih dalam dari beberapa narasumber. Nah, untuk menanyakan lebih jauh tentang laporan utama Gatra, majalah Gatra, dan juga laporan-laporan yang perusahaan yang diangkat, topik-topik yang diangkat, telah bergabung bersama saya pemimpin redaksi majalah Gatra, Bapak Mulkison S. Widodo. Apa kabar, Pak Mulkison? Baik, selamat pagi Mas Gur. Sehat? Sehat selalu. Oke, langsung aja ya, ini saya mengapa kan banyak isu-isu selain apa dalam pekan-pekan terkait dengan pencalonan Bapak Kapolri ini. Tapi mengapa Gatra mengangkat ini? Ya memang pencalonannya mulus-mulus saja, tidak ada gejolak atau apa. Kalau dulu beberapa kali pengalaman Pak Jokowi ini kan mengangkat Kapolri, tiba-tiba diprotes banyak publik, misalnya yang dulu menyorongkan ke DPR Pak Budi Gunawan gitu ya, kita tahu. Kemudian langsung publik menolak, sehingga itu waktu itu ada kemudian diganti di titik terakhir. Ini menarik karena sepertinya memang Pak Jokowi selain karena kedekatan ya, karena beliau di Solo dulu pernah bekerja sama gitu. Kemudian saat di istana juga beliau juga jadi ajudan. Kemudian sekarang sepertinya Pak Jokowi menginginkan orang dekatnya yang memang dipercaya gitu ya. Meskipun kemarin juga ada penolakan gitu kan, meskipun soal isu ras itu juga jadi mengemukakan, namun tidak terjadi apa-apa. Di DPR juga tidak ada omongan yang negatif, beliau langsung dipilih. Tidak ada gejolak. Bahkan di Polri pun karena beliau ini kan juga melompati kalau nggak salah berapa angkatan gitu. Tiga ya, kalau tiga angkatan ya. Ini juga tidak ada gejolak yang jelas memang, tapi yang kita lihat adalah bagaimana masa depan Polri ke depan. Kalau memang dari sisi harapan masyarakat gitu kan ke Polri ini kan sangat besar. Sebagai penegak hukum kita juga percaya harusnya Polri itu juga bisa mengubah dirinya, karena meskipun selama ini memang tugas pekerjaan rumah Pak Listio ini kan mengembalikan kepercayaan publik ke polisi gitu kan, karena berapa kali kejadian misalnya kemarin bentrokan dengan organisasi Islam garis keras gitu kalau bisa dibilang, ini juga menimbulkan antipati kepada Polri. Berapa kali soal insiden seperti itu juga terjadi. Nah ini juga kita pengen lihat nih apa sih secara pendekatannya Pak Listio ini seperti apa. Ternyata setelah kita bedah, beliau juga punya seperti ketika tahun 2017 kalau nggak salah ya, ketika itu ada kasus penghinaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Pak Listio ini kan di Banten, dia melakukan pendekatan sosiologis yang baik ke ke ulama di sana gitu, sehingga gejolak di Banten itu relatif bisa ditekan gitu. Jadi ini kita berharap metode Pak Listio itu bisa dilakukan di Indonesia gitu. Kapolda juga bisa melakukan itu sehingga gejolak yang kemarin yang harusnya tidak perlu dilakukan dan itu menguras energi bangsa juga seharusnya bisa dihindari. Oke, terima kasih atas info-infonya yang bocorannya sedikit yang menarik, tapi lebih jauh memang harus membaca majalah Gatra langsung karena infografisnya dan sebagainya lengkap. Betul. Ya. Jadi kalau mau memotret dari awal kinerjanya ke depan itu bisa membaca Gatra. Tapi ada satu topik lagi nih yang menarik, itu Gatra juga membahas soal cryptocurrency. Ya. Jadi kita selama ini kan pemerintah masih tidak memberikan wadah. Kemudian ada beberapa peraturan yang agak mau selesai, mau dikeluarkan tapi agak terganjal karena banyak diskusi di dalam. Betul. Tapi belakangan ini juga Bapepti ya, di bawah Kementerian Perdagangan itu juga udah mulai siap-siap. Pertengahan tahun ini ya, semester kedua atau akhir semester pertama itu nanti akan meluncurkan transaksi ya, ruang transaksi atau bursa berjangka gitu, tapi dengan patokannya itu cryptocurrency yang jumlahnya banyak gitu. Nah, Gatra
menulis ini dengan sangat informatif banget. Ya. Ini apa sih sebenarnya yang ditampilkan oleh Gatra? Ya, benar Mas Gur. Jadi gini, sebenarnya kalau istilahnya dari Bapepti bukan cryptocurrency tapi aset kripto. Kenapa? Karena ini bukan sebuah mata uang atau karena orang currency itu kan mata uang ya. Di Indonesia ada undang-undang mata uang yang memang memaksa orang tidak boleh memakai mata uang lain selain rupiah sebagai alat transaksi ya? Transaksi atau alat tukar. Jadi kita nggak bisa menghentikan laju perubahan. Kripto ini kan sebuah perubahan zaman gitu ya. Orang nggak bisa membayangkan dulu ada mata uang yang nggak bisa dilihat nih, tapi bisa untuk jualan, bisa diperjualbelikan. Digital ya? Digital ya. Ini jadi menarik karena orang kok bisa begitu kan. Tapi seiring kemajuan zaman, ya Indonesia juga nggak bisa menghentikan itu. Orang boleh jadi karena ada undang-undang yang tidak membolehkan orang jual beli dengan mata uang selain rupiah, maka pemerintah membuat alternatif boleh sekarang dijadikan sebagai barang semacam komoditas. Gitu. Jadi kripto ini sebagai aset, jadi seperti emas gitu, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dijual dengan mengambil margin gitu ya. Karena nilainya yang kadang naik turun. Nah ini maka pemerintah membuat aturan agar ini juga tidak transaksi di dalam negeri itu juga bisa diatur, kemudian juga bisa diambil dipajakin misalnya gitu ya. Sehingga juga pemerintah mendapat keuntungan di situ. Karena peminatnya kan banyak, karena dengan ini nilainya kan gede, naik terus gitu ya. Terus nilainya kalau kita tahu sampai ratusan juta per satu koin satuannya gitu. Nah ini juga memang harus diatur, kalau nggak begitu nanti jadi pasar gelap, nilainya juga tidak bisa dideteksi oleh pemerintah, potensi yang bisa didapat dari transaksi seperti itu kan jadi hilang. Nah, saya berarti melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengaturnya dari salah satu hal yang bisa kita gali dari situ, sehingga kita pengen tahu nih, kalau Gatra sebagai media pengen memberikan informasi ke publik bahwa ini zaman baru memang akan seperti ini. Orang mungkin masa depan kita nggak tahu ya berapa tahun lagi, mungkin mata uang kita juga sudah nggak ada. Karena memang orang lebih nyaman dengan kalau misalnya tukar menukar mau beli barang ya udah nggak perlu pakai rupiah lagi, nggak boleh pakai uang logam, uang kertas, sudah nggak ada di masa depan anak-anak kita mungkin nanti. Tapi sekarang mumpung ini masih pakai rupiah karena aturannya pakai rupiah gitu kan. Ini diatur, kemudian dibuat ketentuannya kalau mau jual beli boleh sebagai aset gitu. Jadi kalau sebagai aset silahkan. Pemerintah juga saya lihat juga sudah menyiapkan bagaimana mitigasi kalau misalnya ada yang rugi atau yang apa. Sehingga ada ketentuan beberapa hal. Kemudian ketentuan soal pajak juga tadi sudah diatur. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir gitu loh. Misalnya pengen masuk ke sektor ini, mau bisnis jual beli aset kripto ini untuk sebuah bisnis itu sudah bisa. Jadi ke depan saya kira kalau dengan diatur ini kan juga semua orang bisa enak gitu ya. Orang mau berdagang boleh, pajaknya berapa, ini ketentuan sudah ada, jangan sampai ada transaksi gelap gitu ya. Yang kita apresiasi bahwa ini sudah dilakukan, karena ini kita nggak bisa menghindari, Mas Gur. Karena masa depan kita, karena itu tadi aset kripto ini kan juga akan mungkin menjadi mungkin komoditas berharga di masa depan. Oke. Yang saya baca sedikit ya, bocorannya. Jadi kalau memakai kripto sebagai aset komoditas, jadi kalau nanti dapat marginnya, itu tetap nggak bisa dibelanjakan dalam bentuk kriptonya, tapi harus ditukarkan dalam rupiah gitu loh. Nah, uang rupiahnya nanti bisa untuk belanja. Jadi underlying-nya tetap rupiah. Jadi nominalnya jadi rupiah. Marginnya yang dikejar-kejar orang untuk cari itu. Nah, salah satu topik yang menarik ini tentang Persatuan Olahraga Atletik seluruh Indonesia ya. Ini pasti ini menarik karena sejak meninggalnya Pak Bobasan ya, Muhammad Bobasan 31 Maret 2020 lalu itu ada kekosongan. Ya kan? Terus siapa yang mau memimpin PASI gitu loh. Betul. Nah, kita dapat bocoran banyak ya. Jadi misalnya
siapa sih ini yang mau memimpin PASI ini olahraga besar, ya kan, dan ini induk dari segala olahraga, dan kita melihat bahwa akhirnya PASI ya dalam rapat luar biasanya itu menetapkan atau menunjukkan nama Pak Luhut, dan Pak Luhut ini bersedia untuk memimpin PASI. Ya. Nah, kalau dalam Desain Gatra ini sebenarnya apa sih yang diharapkan dari Pak Luhut ya, terutama para atlet, kemudian masyarakat Indonesia, dan kita lihat kan olahraga atlet itu bukan olahraga yang ecek-ecek karena menyumbangkan yang secara signifikan medali-medali ya di berbagai macam ajang baik nasional, regional maupun internasional, bahkan di Olimpiade juga kita udah mulai mewakilkan lewat Muhammad Zohri. Nah, menurut redaksi Gatra seperti apa sih yang diharapkan dari Pak Luhut gitu? Ya, Pak Luhut ini kan punya jejaring yang luas gitu, apalagi dia dekat kekuasaan. Ini yang mungkin jadi potensi untuk tetap memberikan andil ke atletik gitu. Jadi selama ini kita punya atlet-atlet yang berprestasi, yang sudah dipoles ketika zamannya Bapak Hasan gitu. Bagaimana prestasi itu atau mungkin pembinaan atlet ini dari awal sampai mereka akhirnya punya prestasi ini kan juga harus diteruskan ya, sehingga prestasi mereka juga akan terus ada, apalagi sekarang kita ada pandemi kan, mereka juga nggak bisa latihan, ini kan mereka dipulangkan seperti itu, nggak bisa latihan secara efektif gitu karena mereka nggak mungkin berkumpul gitu kan. Nah ini juga salah satu tantangan Pak Luhut, tapi harapannya Pak Luhut dengan kekuatan sekarang, potensi strategis yang dia punya gitu ya. Misalnya dia punya jaringan, karena pembinaan atlet ini kan nggak murah Mas Gur. Negara mungkin nggak kuat untuk, mungkin ada anggarannya, tapi nggak cukup untuk membina seluruh Indonesia. Karena apalagi untuk mencari talenta-talenta yang bagus seperti Zohri itu kan juga perlukan biaya yang besar. Apalagi dia memoles, apalagi kalau dari zamannya Pak Hasan dulu sudah ada pelatih-pelatih dari internasional yang dipanggil, dipekerjakan di situ, disewa untuk dikontrak, untuk dijadikan mentor di sana, kemudian sehingga atlet-atlet kita itu setara dengan atlet-atlet luar negeri. Ini kan juga perlu biaya yang besar. Nah, saya kira Pak Luhut sebagai pengusaha, Pak Luhut punya networking dengan pengusaha-pengusaha di dalam negeri, mungkin bisa untuk mencari dana itu. Ini yang kita perlukan karena ya negara belum mampu untuk ke situ. Nah, kemudian prestasi bagaimana, nah sistem di PASI sendiri kan sudah terbentuk, tapi ini kan tadi salah satunya adalah modal yang biaya untuk pembinaan ini yang memang salah satu yang diharapkan dari Pak Luhut bisa dilakukan untuk diteruskan lagi sehingga ya tidak menurun prestasi kita, atau mungkin kita dapat atlet yang lebih baik atau lebih banyak lagi. Oke, jadi memang target tujuannya memang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional gitu ya. Demikian pemirsa Gatra TV, topik-topik yang diangkat oleh majalah Gatra dalam edisi dengan cover Bapak Kapolri yang baru, Bapak Listio Sigit Prabowo. Untuk menyimak lebih jauh bisa diakses ya secara digital dan juga dibeli secara majalah gitu, secara paperbook ya. Jadi, demikian pemirsa Gatra TV, bincang-bincang saya Guritno dalam Gatra Insight dengan Bapak pemimpin redaksi majalah Gatra, Bapak Mungkison S. Widodo. Sampai jumpa dalam topik-topik lain yang lebih menarik dan lebih informatif untuk pemirsa semua.